Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi Pak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa dulu. Bapak persilahkan ketua kelas untuk membaca doa. Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan juga bisa melanjutkan pembelajaran pada pagi kali ini. Salawat dan salam tetap tercurah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau absen kehadiran dulu ya. Nanti yang Bapak absen angkat tangan. Ahmad Sofian, Aida, Angelina, Arden, Azrel sakit. Oh ya, Azrel sakit ya. Asriani, Daniela, Elizabeth, Fadila, Filda, Hendy, Isma, Hairunisa, Maria Anastasia, Maria Rosvita, Maria Yuliani, Muhammad Toyib, Muhammad Ade Putra, Muhammad Fadil, Muhammad Raditya, Neha, Nurul, Raipan, Risna, Sandy, Siti Hairani, Tia, Umi, Vivi. Baiklah, satu orang ya tidak hadir. Azrel ya, sakit ya tadi ya? Sakit ya, jadi Azrel sakit. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya Bapak, ya kita berdiri dulu semuanya. Kita iya dulu ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi luar biasa. Dua kali nanti ya. Oke, dengan apa Bapak? Semangat pagi luar biasa. Sekali lagi. Semangat pagi luar biasa. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Sama kita berkarya. Ya, baiklah, tadi kita sudah yel-yel dan juga menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar ya. Jadi Maju Tak Gentar ini juga bagaimana kita itu menanam karakter ya, bahwa kita itu harus benar ya, benar-benar punya jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme gitu ya, menghadapi misalnya penjajah atau misalnya yang ketidakadilan gitu ya. Baiklah,
sebelum masuk proses pembelajaran ya. Jadi untuk hari ini kita seperti biasa ya, melanjutkan bab selanjutnya, bab 3, yaitu tentang sistem hukum Indonesia. Ya, sebelum kita masuk proses sistem hukum Indonesia, ada nggak kalian ketika di sekolah melihat seorang pelajar setelah itu berkendara, ketika dia berkendara itu tidak menggunakan helm dan seterusnya, bahkan ada polisi yang berjaga-jaga di persimpangan di lalu lintas. Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran apakah pernah mengalami hal seperti itu atau melihat? Silakan. Ya, baiklah. Ya, baiklah. Masuk Neha ya. Ya. Ya, mungkin dari gambarnya bisa menggambarkan kondisinya seperti apa? Dari gambar tersebut ada anak sekolah yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Oh iya. Oke, bagus ya. Jadi tidak menggunakan helm ketika berkendara. Ada lagi? Silakan Fadil. Ya Fadil. Dari gambar tersebut saya melihat bahwa anak sekolah tersebut melanggar pelanggaran, yaitu dia tidak memiliki SIM dan tidak memiliki SPM. Oh iya, bagus. Oke ya. Bagus ya. Tadi kalian juga melihat kondisi real di lapangan ya, atau misalnya di jalanan. Ada sih memang beberapa seorang siswa melakukan pelanggaran. Sebenarnya pada intinya ketika kita berkendara, kita harus mempunyai namanya SIM ya, surat izin mengemudi. Untuk apa? Tujuannya bagaimana ketika kita berkendara, kita itu sudah layak berkendara. Ya, terkadang angka kecelakaan dari berkendara itu cukup tinggi, terutama kepada ya yang tidak menggunakan SIM. Ya, jadi dia belum siap mentalnya untuk melakukan namanya berkendara. Dan juga apalagi tidak menggunakan helm. Luar biasa ya. Ibaratnya kalau tidak menggunakan helm, pakai helm pun kadang kalau kecelakaan bisa pecah, apalagi tidak menggunakan helm. Nah itulah ya, kita bisa lihat di sini sudah tergambar bentuk-bentuk pelanggaran. Ya, pelanggaran ya, pelanggaran ketika kita tidak menggunakan helm, kita tidak punya SIM, pasti ada namanya pelanggaran dari berlalu lintas. Ya, jadi ada pasal yang tentang lalu lintas. Ketika kita tidak menggunakan helm, SIM itu bisa dikurung maksimal 1 bulan dan denda sebesar 250.000. Disitulah ya tentang materi yang kita akan pelajari. Jadi Bapak mengaitkan tentang pengalaman belajar pengalaman dari kalian tentang apa yang kita pelajari sekarang tentang sistem hukum di Indonesia. Baiklah, sebelum masuk ke proses pembelajaran, Bapak akan menjelaskan dulu ya apa yang harus kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Pertama, uji kompetensi dasar. Jadi 3.1 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan undang-undang. Indikatornya adalah menganalisis sistem hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini setelah menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis sistem hukum di Indonesia dengan benar. Setelah itu kita bisa mendiskusikan atau menyajikan hasil dari analisis sistem hukum di Indonesia. Terutama nanti kita akan mengupas atau menganalisis suatu kasus, dan kasus itu nanti kita mencari solusi. Untuk model pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran PBL, problem based learning. Metodenya adalah metode variasi campuran, ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Yang ini yang nanti kita akan lakukan dalam proses pembelajaran ya. Jadi dari awal ini Bapak memberikan gambaran agar nanti kegiatan pembelajaran kita lebih efektif. Ya, sedikit Bapak akan jelaskan ya tentang materi pokok dari pembelajaran kali ini tentang sistem hukum Indonesia. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih hukum. Nah, jadi kita harus mengenal hukum. Menurut Ridwan Khalil menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat. Ya, jadi
peraturan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ya, jadi kalau tertulis contohnya misalnya perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan pemerintah itu tertulis. Kalau yang tidak tertulis sifatnya peraturan yang ada di masyarakat, ya, yang ada di lingkungan kita. Misalnya di daerah kampung kita, di daerah Bangun ini punya misalnya peraturan, ya, peraturan hukum adat, ya, dan di situ bisa kalau kita melanggar pasti akan diberikan sanksi, gitu ya. Nah, menurut Suwardi Tasrif mengatakan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa dibuat oleh pihak yang berwenang, berisikan perintah, larangan, izin untuk berbuat sesuatu serta bertujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Ya, jadi lebih bagaimana sifatnya hukum itu sifatnya memaksa dan mengikat, ya. Jadi kita itu sebagai warga negara ya harus mengikuti apa yang dibuat oleh pemerintah, terutama masalah perundang-undangan, ya. Dan juga dari hasil kedua penelitian tersebut, jadi disimpulkan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa untuk mengatur kelakuan manusia dalam masyarakat. Itu ya. Jadi dasarnya hukum, ya kita bisa tahu, ya ternyata hukum itu mempunyai nilai kebaikan kepada diri kita. Jangan sampai kita melanggar hukum. Oke, selanjutnya sifat-sifat hukum. Ya, sifat-sifat hukum itu ada yang mengatur, memaksa, melindungi. Ada 3 ya. Kalau mengatur adalah dalam hukum tersebut memuat berisi tentang larangan kepada tingkah laku manusia. Ya. Jadi agar terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Memaksa. Ya. Jadi setiap hukum itu mempunyai peraturan di mana memaksa ini disertai dengan kalau kita melanggar diberikan sanksi tegas kepada diri kita. Setelah itu melindungi. Ya, jadi melindungi ini sifatnya adalah menciptakan keseimbangan, keadilan, ketertiban, ya, di dalam masyarakat. Selanjutnya unsur-unsur hukum. Ya, jadi unsur hukum, jadi penerapan sebuah hukum di dalam masyarakat itu tidak terlepas dari unsur-unsur pembentukannya. Ada 4 unsur di dalam hukum. Ya, 4 unsur tersebut sebagai berikut. Pertama adalah peraturan tentang tingkah laku manusia, dibuat oleh badan resmi yang berwenang, bersifat memaksa dan mengikat. Setelah itu memiliki sanksi yang tegas. Ya, selanjutnya tujuan adanya hukum apa sih? Ya, jadi hukum itu bertujuan menciptakan ketertiban, ya. Setelah itu ketentraman dan perdamaian di masyarakat, yaitu mendatangkan kemakmuran dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, mengatur pergaulan hidup manusia agar terciptanya kedamaian di dalam masyarakat, mencegah tindakan diskriminatif, menjadikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada semua orang, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sarana penggerak pembangunan. Lanjut, nah ini klasifikasi. Jadi kita klasifikasi ini mulai kita membagi-bagi ya bentuk-bentuk dari hukum sendiri. Nah, jadi hukum itu ada dibagi, ada hukum publik. Hukum publik itu adalah hukum yang sifatnya dibuat oleh negara, hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat kelengkapan negara. Nah, hukum publik itu dibagi lagi ya, ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Sedikit Bapak jelaskan, apa sih hukum pidana? Jadi hukum pidana adalah hukum mengenai perbuatan yang dilarang, memberikan hukuman kepada orang yang melanggarnya. Ya. Contohnya misalnya bentuk kitabnya ada KUHP ya. Singkat kepanjangan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa sih dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Contohnya mengenai tentang kasus kriminal. Ya, itu juga masuk dalam KUHP. Setelah itu kalau kasus kecelakaan berkendaraan itu masuk nggak kriminal? Masuk juga. Habis itu ada korupsi, masuk nggak? Ada, masuk, namanya tindak pidana korupsi. Ya. Setelah itu kalau hukum tata negara itu lebih mengatur susunan kepemerintahan. Kalau administrasi negara, tugas pejabat negara ya, jadi mengatur tentang tugas dari pejabat negara. Kalau hukum internasional berhubungan dengan adanya hubungan antara negara lain.
dalam hubungan internasional. Ada lagi hukum privat atau hukum perdata. Ya, jadi hukum perdata dan hukum pidana itu berbeda ya. Sekarang kita sudah membedakan. Ternyata memang kalau hukum perdata ini berbeda. Kalau hukum pidana itu lebih ke masalah kriminal, ketika orang melakukan suatu pelanggaran diberikan sanksi, ya. Tetapi kalau pidana ini lebih bagaimana mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Contohnya misalnya nih, ada hukum dagang, hukum agraria, hukum perdata dan hukum adat. Kalau hukum dagang ini kan berkaitan tentang jual beli, utang piutang itu masuk dalam hukum dagang. Ya, jadi hukum dagang ini juga kita bisa lihat juga ada misalnya ada hak cipta dan seterusnya masuk juga ya. Misalnya orang menghasilkan barang apa dan seterusnya itu punya ya, masuk juga hukum dagang juga. Kalau hukum agraria itu adalah masalah pertanahan. Jadi kalau di rumah ya, kalau rumah kalian, rumah dan tanah kalian itu sebenarnya ada namanya hukum agraria. Ada nggak di rumah kalian punya sertifikat rumah? Ada. Nah, sertifikat rumah itu bagian dari hukum aturan. Ketika kita sudah membuat sertifikat rumah tersebut, kita menghakkan kita sertifikat sebagai milik kita, rumah dan tanahnya, maka itu tidak bisa diambil orang. Tapi kalau tidak ada sertifikat, ini bisa digugat orang. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya sertifikat, biasanya kita harus membayar pajak. Anda bayar pajak nanti setiap tahun. Selanjutnya hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain, menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Habis itu hukum adat. Nah, ini hukum adat merupakan hukum tidak tertulis. Ya, kenapa hukum tidak tertulis? Karena memang beda dengan yang sifatnya hukum tertulis. Kalau tidak tertulis itu berlaku di masyarakat dan juga nanti sebenarnya walaupun tidak tertulis tetap ditaati oleh masyarakat itu sendiri yang ada di lingkungannya. Bapak pernah mendengar ya, ada seorang bercerita ketika dia berjalan naik kendaraan, ketika itu di suatu kampung, tidak tahu kampungnya lupa Bapak ya, dia nabrak hewan peliharaan orang kampung tersebut. Ketika dia melanggar, hewannya apa? Mati. Ya, hewannya mati. Ketika hewannya mati, maka dia mendapatkan sanksi adat, yaitu harus mengganti rugi hewan yang ditabrak tersebut. Hewan peliharaan, bisa anjing, bisa babi, ya. Iya, ada daerah tertentu seperti itu. Maka berhati-hati memang. Terkadang ada beberapa yang kita di daerah tertentu yang kita tidak ketahui ternyata dia itu menerapkan hukum adat. Jangan sampai kita datang ke suatu kampung kita semau-mau ternyata kampung tersebut. Jadi kita harus menghargai. Ya. Jadi ini ya. Jadi hukum menurut sifatnya ada sifat mengatur dan memaksa. Dan itu juga hukum menurut bentuknya ada hukum tertulis, ya hukum tidak tertulis. Ya. Jadi hukum tertulis itu yang sifatnya adalah undang-undang yang sifatnya kaku, mempunyai sanksi. Ya. Jadi itu hukum pidana kan itu juga tertulis. Dan juga hukum yang tidak tertulis tadi itu salah satunya yang tadi Bapak jelaskan tentang hukum ya, baiklah. Tadi materi singkat yang Bapak sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang tidak paham tentang materi, silakan nih, silakan. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan hukum pidana dan hukum perdata? Baiklah. Ya, jadi apa yang membedakan hukum pidana dan perdata? Ya, jadi hukum pidana itu lebih cenderung bagaimana kita lebih ke kasus kriminal, misalnya contoh kecelakaan. Ya. Jadi itu masuk dalam ranah hukum pidana, ya, hukum pidana. Dan juga hal-hal yang ada larangannya. Ketika kita melanggar, pasti kita akan mendapatkan namanya sanksi atau hukuman. Ya. Tadi contoh yang Bapak contohkan, ketika kalian berkendara lupa bawa helm, ternyata ada razia, maka akan diberikan sanksi. Sebenarnya tujuan tidak pakai helm itu, ya, ketika kita berkendara pakai helm, maka kita sebenarnya dilindungi oleh peraturan dan tersebut kan, bukan kita tidak
menjalankan ya, menggunakan helm. Habis itu juga kalau memang sudah bisa mendaftar SIM ya mengolah SIM itu lebih baik. Kalau hukum perdata ya, jadi pidana ya. Kalau perdata lebih ke perorangannya. Contoh misalnya hukum jual beli, utang piutang misalnya kan. Ya. Kalau jual beli sebenarnya ada namanya hukum jual beli itu hak cipta, hak merek ya. Jadi kalau ada barang tertentu yang seandainya kita itu melanggarnya pasti akan ditindak. Atau apa ya, mengcopy barang hasil karya, misalnya ada CD kan biasanya kan, itu tidak boleh sebenarnya ya. Hak-hak yang sebenarnya sudah dipatenkan tidak boleh untuk diperbanyak, di copy lagi itu tanpa seizin dari penerbit. Kan kalau di buku kalian hak cipta penerbit. Nah, ketika kita itu menggandakan buku tersebut, maka kita akan terkena undang-undang tentang ya ini tentang hak cipta tersebut. Nah, jadi tidak. Oke ya, bagus ya pertanyaannya, membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata. Mungkin ada lagi mau tanyakan? Silakan. Bertanya tentang apa sih? Tentang masalah tentang hukum gitu ya. Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana kalau di Indonesia ini tidak ada hukum? Oh, bagus pertanyaan yang kritis ya. Kita berbahas, kita berbicara masalah hukum. Bagaimana kalau seandainya hukum itu tidak ada? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau kita sudah mengenal hukum ini, ternyata hukum itu kalau tidak ada di Indonesia seperti apa? Ada nggak? Bisa menjawab? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ya, jadi sebenarnya kalau hukum tidak ada, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita itu mengalami namanya kekacauan, mengalami namanya konflik, ya, ketidakamanan, dan juga akan terjadi namanya perpecahan. Ya. Jadi kalau tidak ada hukum tersebut, siapa yang mau diatur? Gitu ya. Dan juga pasti banyak yang melakukan pelanggaran dalam bentuk apa? Ya, pasti akan terjadi tentang kriminal ya. Kriminal. Habis itu tidak ada rasa keamanan dalam masyarakat. Ya, kita merasa takut melakukan apa? Ya, kita mau jalan ternyata takutnya ada rampok. Ya. Kalau rampok itu misalnya pencuri itu kalau tidak dihukum, ya, yang apa? Yang ada pencuri dihukum aja masih ada yang mencuri, ada hukuman. Apalagi yang tidak ada peraturan, apa yang terjadi? Ya, pasti negara Indonesia akan menjadi kacau. Ya, tidak stabil. Gitu ya. Jadi intinya kalian bisa memahami ternyata hukum itu penting di dalam masyarakat atau perlawanan di Indonesia. Oke, baiklah. Tadi sudah Bapak jelaskan inti dari materi yang Bapak sampaikan. Sekarang Bapak akan menampilkan video tentang sebuah kasus. Nanti diperhatikan dulu ya. Setelah diperhatikan nanti Bapak buat kelompok. Setelah buat kelompok, nanti kalian mendiskusikan tentang kasus yang Bapak tampilkan. Baiklah. Ada kembali di Breaking News TV One bersama saya Aditya Nugroho. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Wonosobo Parakan, turut Simpang 4 Pasar Kertek, Kelurahan Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini melibatkan 1 bus pariwisata dan 4 mobil. Laporan sementara, 6 orang meninggal dunia, 1 mengalami luka berat dan 1 mengalami luka ringan. Kendaraan yang terlibat kecelakaan antara lain ada KBM Mercedes-Benz bus pariwisata Medion N7944 US yang dikemudikan oleh Ardiana Adita. Kemudian ada Mitsubishi L300 pickup. Yang ketiga juga masih mobil yang sama, Mitsubishi L300. Kemudian ada Toyota Kijang Innova dan Nissan Livina. Jadi ada 1 bus pariwisata berukuran medium
dan 4 mobil. Kronologi kejadian: kendaraan Mercedes-Benz bus pariwisata yang dikemudikan saudara Hardiatna membawa penumpang kurang lebih 39 orang melaju dari arah Parakan menuju Wonosobo. Saat tiba di lokasi kejadian, ketika melewati jalan beraspal lurus dan cenderung menurun pada dini hari sekitar pukul 2, rem bus pariwisata diduga tidak berfungsi, sehingga laju bus pariwisata ini tidak terkendali, kemudian menabrak Mitsubishi L300 yang melaju searah di depannya, kemudian menabrak mobil Toyota Kijang Innova. Selanjutnya, tabrakan beruntun ini melibatkan lagi mobil Nissan Livina dan mobil Mitsubishi L300 lainnya. Ini adalah gambar dini hari, gambar amatir yang kami dapatkan adalah saat peristiwa terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Wonosobo Parakan, Simpang 4 Pasar Kertek, Kelurahan Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang melibatkan 1 bus pariwisata berukuran sedang dan 4 kendaraan lain. 6 korban meninggal dunia, 1 mengalami luka berat dan 1 mengalami luka ringan. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini mengenai kecelakaan beruntun yang terjadi di Wonosobo ini, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Ronaldo Bramantio. Ronaldo, bagaimana peristiwa atau kejadian terkini dari lokasi kejadian? Ya, saat ini saya sedang berada di TKP di mana tadi malam sekitar pukul 2 pagi telah terjadi kecelakaan bus pariwisata yang diduga mengalami rem yang tidak berfungsi dan menabrak kendaraan L300 yang mengakibatkan setidaknya 6 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya saat ini sudah dibawa ke PKU Muhammadiyah Wonosobo karena mengalami kritis. Nah, saat ini di sekitar lokasi sudah banyak sekali polisi-polisi dari Polres Wonosobo, Jawa Tengah yang sedang mengolah TKP kejadian. Namun untuk proses evakuasi sudah dilakukan tadi pagi sekitar pukul 4 pagi hingga pukul 6 pagi tadi, dan untuk mobil yang ditabrak maupun yang menabrak itu sudah dievakuasi ke unit laka lantas Polres Wonosobo. Begitu ya. Oke. Untuk 2 korban yang dibawa ke PKU Muhammadiyah kondisinya seperti apa, Ronaldo? Saat ini masih mengalami perawatan oleh pihak PKU Muhammadiyah karena mengalami kritis di beberapa bagian tubuhnya. Begitu. Nah, saat ini sudah ada Kapolres Wonosobo, namun hingga saat ini masih berkoordinasi dengan Satuan Terdekat untuk melakukan olah TKP. Begitu. Tapi kondisi di lokasi kejadian ini seluruh mobil dan bagian-bagian mobil sudah dievakuasi ke unit laka lantas Polres Wonosobo. Artinya jalanan sudah bersih ya? Ya, betul sekali. Saat ini kondisi jalanan yang berada di TKP Pasar Kertek Wonosobo, Jawa Tengah ini sudah mulai berangsur normal seperti biasanya. Hanya tampak beberapa puluh dari anggota Polres Wonosobo dan Lantas Wonosobo yang melakukan olah TKP. Begitu. Ronaldo, dari lokasi Anda mengabarkan, apakah bisa menunjukkan kepada pemirsa TV One seperti apa lokasi di tempat kecelakaan? Oh iya, baik, bentar. Saya akan tunjukkan lokasi-lokasi yang menjadi TKP kejadian. Ya, memang di kawasan Kertek ini terdapat turunan cukup tajam dari arah Temanggung menuju Wonosobo sekitar 7
km hingga sampai turunan pasar Kertek ini. Nah, kejadiannya di sini saat tadi pagi pukul 2 pagi. Kendaraan pariwisata tersebut diketahui mengangkut setidaknya 39 orang dan menabrak L300 serta beberapa mobil. Begitu. Sebelum berhenti, kendaraan bus pariwisata tersebut sempat menabrak tugu yang berada di pasar Kertek. Gitu. Tapi kalau secara kontrol memang jalanan ini menurun ya? Iya. Ya baiklah, tadi kita sudah melihat dan juga melihat cuplikan sebuah kasus kecelakaan tentang bus yang menabrak mobil di depannya, ya, bahkan juga mengalami namanya korban jiwa ya, ada korban jiwa 6 orang dan luka dan hancur ya mobil yang di depan. Nah, jadi dari kasus tersebut kita coba untuk mendiskusikan, menganalisis dari tayangan video tersebut. Jadi buatlah 4 kelompok diskusi, amatilah tadi sudah kita amati, buatlah kelompok, lakukan diskusi kelompok untuk menganalisis kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Setiap kelompok dapat mencari sumber belajar yang lain untuk menambah referensi dari kasus yang didiskusikan. Nanti bisa menggunakan HP ya, HP-nya nanti bisa digunakan mencari referensi untuk tambahan ya, untuk yang bisa diskusikan. Tuliskan hasil diskusi kelompok kalian pada lembar jawaban yang telah disediakan. Ya, jadi nanti Bapak berikan LKPD ya, ini LKPD Bapak. Nah, jadi dalam LKPD ini ada petunjuk-petunjuknya, nanti bisa dikerjakan ya. Setelah nanti sudah dikerjakan, bisa dituangkan di dalam kertas yang Bapak sudah sediakan. Nanti kalian buat mapping map ya, mapping map nanti digambar, misalnya intinya tentang yang mau dikembangkan adalah tentang kasus kecelakaan ini. Nanti kalian buat lagi semacam dipetakan sampai nanti mendapatkan hasil dari solusinya. Seperti ya. Nanti setiap kelompok Bapak arahkan ya tentang pembuatan bahan presentasi dari mapping map tersebut. Setelah itu setelah membuat nanti ditempel ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 nanti menempel hasilnya, nanti kita rolling. Ya, rolling melakukan namanya ya kita jigsaw ya. Nanti yang tim yang 1 orang bertahan untuk menjelaskan saja, nanti yang kemudian mendengarkan. Nanti yang mendengarkan dari kelompok lain yang melakukan itu membuat kesimpulan, nanti disampaikan di akhir apa yang dapat didapatkan dari hasil kunjungan tersebut. Ya. Dan itu ya dari Bapak ya. Jadi untuk nanti kesimpulannya nanti melakukan presentasi ya. Setelah itu kelompok membuat kesimpulan dan refleksi dan terakhir nanti kita berdoa. Baiklah, mungkin langsung saja Bapak akan berikan kepada kalian LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Bapak bagikan juga kertasnya ya. Silakan berkreasi ya untuk membuat mapping map-nya. Biasanya kalau mapping map itu kan ya seperti ya, mungkin ya lantas dalam kecelakaan lalu lintasnya nanti dibuat faktornya apa, faktor penyebabnya apa, 1, 2, 3 nanti selanjutnya lagi berapa korbannya, korban nanti dibuat lagi korban terus seterusnya ya sampai nanti terakhir apa, solusinya apa, solusinya bisa ada 2, 1, 2 seperti ya. Nanti kalian persiapkan seperti itu.
bisa dikasih anu ya, semacam misalnya tanda panah misalnya kan, tanda panah bisa dilihat. Nah boleh ya, tanda panah hasil nah gimana ya, nanti tulis ya, biasa kelompok ya, kelompok 1 anggotanya ya, mana ya, 1, 2, 3 seperti biasa ya, 4 mapping mapnya ya, dikreasikan saja. Ya nanti yang bagian tidak paham nanti Bapak ya bisa tanya ke Bapak itu ya. Bagaimana? Oke Bapak beri waktu sekitar 30 menit dari sekarang ya. Nanti kalau ada masih sisa waktu kita tambahkan lagi waktu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Iya, lalu lintas. Nanti lalu lintas nanti buat semacam apa ya? Kayak awan-awan gitu ya. Nanti awannya terpecah gitu. Apanya? Apa? Enggak usah. Nanti kan kasus kecelakaan lalu lintas. Nanti kan yang soal pertama tentang penyebabnya kan. Nanti penyebabnya kapan nanti buat ini penyebab kedua nanti apa satu fiksi ada beberapa kan kemarin itu dijelaskan apa penyebabnya pertama rem loh, habis itu juga faktor juga ke kelelahan juga setelah malam jam 2 dini hari kan, jadi dia tidak konsentrasi seperti itu ya. Oke, saya ada yang mau tanyakan? Kelompok 2? Ya, jadi dibuat ya, contohnya seperti itu, nanti bisa landscape, bisa potret ya, bisa nanti ditulis di sini nanti kan buat seperti awan, tidak apa-apa, dipakai spidol. Setelah itu nanti atau model awan atau model Casper-German, lama-lama terserah ya. Tinggal kalian kreativitas masing-masing ya. Nanti tulis langsung sama kelompok. Kita pakai ya pas spidol aja. Gitu ya, ya boleh. Ada kayak cabang-cabang boleh, bentuk kayak pohon boleh. Nanti bercabang ke atas boleh. Ya. Nanti batangnya itu ditulis belakang atasnya di atas nanti bercabang. Boleh. Bisa model pohon, boleh. Model pohon boleh, model cabang-cabang ya. Iya, karena dia mengapa jadi pelanggaran karena dia kan menghilangkan nyawa seseorang kan, dia kan masuk, kalau menghilangkan nyawa seseorang itu masuk hukum pidana karena dia menabrak layak, jadi kelalaian itu bisa berdampak menghilangkan nyawa seseorang itu tergolong masuk hukum pidana, dipenjara kan, diberi sanksi kan, karena kelalaian tersebut. Ya. Konsep untuk gambarnya sudah tahu ya. Nanti kreasi masing-masing ya. Kelompok 4 ada tanyakan? Nanti sifatnya ya. Ya jawabannya dia. Nanti teruskan sini kan kayak semacam apa? Cari dulu. Gambarnya sudah ada kan? Browsing bisa browsing. Nanti browsing ada gambarnya dia kan. Misalnya kan kayak semacam segi 4 atau pohon gitu kan bisa juga dikreasikan. Pakai spidol yang ada. Ya bisa menggunakan HP ya sambil kalian melihat contoh-contohnya, sambil kalian berkreasi. Jadi ini sesuai dengan kreativitas kalian ya. Jadi tidak usah terlalu kaku Pak, kurang bagus enggak. Yang penting intinya itu apa yang mau disampaikan dari hasil jawaban kalian ya. Jangan Pak kalau tidak bagus Pak, enggak percaya dirinya seperti itu. Jadi ya kalian semangat gitu ya, kreativitas. Oke, Bapak. Iya, Bapak lupa Bapak punya ini ya.
pensil warna ya. Nanti sama-sama ya. Silahkan pensil warnanya diambil sini ya. Kalau sudah bisa dikembalikan lagi pensil warna untuk menambah buku bapak. Silahkan ambil pensil warna ya. Dibagi-bagi ya. Ada 5 warna itu. Silakan ambil pensil warnanya, dibagi-bagi ya. Nanti kalau temannya mau pakai warna tertentu tidak dipakai, bisa digantian bergantian ya. Kotaknya sih. Ya aja yang warna-warni kayak begini. Bisa saja. Ini perkiraan nanti ini kan soalnya di pada kayak gitu ya. Boleh kalau dianukan dipoinkan bisa. Ini kan kalau ditanya apa sih yang mengapa dia melanggar tersebut, karena satu-satu hal yang menghilangkan nyawa seseorang di melanggar hukum ini, sumbernya boleh ditambahkan.
berikan. Satu gitu pengambilan sisi dari pembelajaran yang lain. Ada dia kalau yang hanya menggunakan satu aja kan satu pasang saja kan. Kalau kita mau gitu hidup itu yang mau ada di sini harus seperti itu. Tapi ada apa-apa disampaikan dibaca aja kan.
spidol sudah mulai menulis yang dibantuin ya. Kalau sudah di ini kan dipetakan sudah mulai ditulis. Ya. Ini sumbernya sih, sumbernya secara kanan. Kalau itu jenis, kan jenisnya jenis faktor. Makanya ini bisa faktor bisa solusinya apa?
Untuk apa? Bantuin. Kita warna aja itu, bantuin tuh. Warnai. Bisa pakai spidol, bisa pakai spidol besar mana? Spidol besar mana itu ada? Apa yang sekarang di sini? Ya. Pelanggaran hukum gitu. Baiklah, sisa 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, lumayan nanti waktunya cepat betul ya. Padahal bisa dimanfaatkan 5 menit lagi.
Simple kan. Ini modern macam semua. Kelompok 4, kelompok 3 gitu ya. Kelompok 1 sudah selesai ya. Oke, nanti bisa ya, kelompok 1 sudah ya. Jadi punya kreativitas masing-masing satu kelompok. Keren lah. yang penting tulisannya ya, tulisannya jangan nulis Pak saya nanti Pak jangan tulisan. Ya, hasil dari jawabannya. Kalau model umumnya nanti kebanyakan model malah nggak selesai nanti. Jadi lihat hasilnya. Bagus kan, Bu? Ada sini gimana nih Pak? Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Nanti kita presentasi. Oke, semangat kelompok 2 ya. Semangat Kelompok 2. Ini kelompok 1. kelompok 1 sudah selesai. Bagus ya kelompok 1. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3 di sini ya. Singkat aja, terus terlalu ribet. Andra, kamu apa kata kamu? Ya kelompok 3 sudah ya. Sudah ya. Kelompok 4 luar biasa.
kelompok 1 orang bertahan di kelompoknya kelompok 1 perwakilan, kelompok 2 perwakilan 1 orang, kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah itu nanti rolling ya. Jadi dimulai dari kelompok di sini dimulai dari kelompok 2 ya. Kelompok berapa ini? Jadi kelompok 1 yang datang yang berkunjung kelompok 4 ya. Ya sudah kelompok 4 di sini. Nanti rolling nanti 4, 3, 2, 1. Kami pegang langsung saja di posisi masing-masing. Nanti setiap kelompok mendapatkan kelompok yang berbeda ya. Misalnya kalau termasuk ke kelompok lain nanti kelompok yang berbeda. Ya, silakan kelompok sini. Ambil kelompok 4 sini. Sini 4 sini. Silakan 4. Oke, sambil langsung saja ya, nanti kalau Bapak minta langsung dijelaskan ya. Oke, langsung saja dibuat ini ya, rapi ya. Oke, bisa dimulai ya. Ya silakan. Untuk yang penyaji bisa mendengarkan, yang kelompok yang melakukan kunjungan bisa mendengarkan. Sudah bisa dimulai. Ya silakan, bisa dimulai diskusinya. Faktor penyebabnya yang pertama ada rem bus yang tidak berfungsi, supir bus yang kelelahan, dan kecepatan tidak terkendali. Dan jumlah korban 6 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat, 1 orang luka ringan. Jenis pelanggaran hukum tersebut karena kecelakaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga dilakukan pembedahan. Dan solusi untuk menghindari kecelakaan tersebut, yang pertama rutin cek kendaraan, kedua jaga kecepatan kendaraan, ketiga menggunakan sabuk pengaman, keempat tidak memainkan telepon, keempat tidak membawa barang yang berlebihan, dan 5 tidak dalam keadaan Oke, sudah ya. Sekarang rolling lagi, berputar mengunjungi dari kelompok yang lain. Silakan. Kelompok 1 bisa berkunjung ke kelompok 3 ya, yang lain rolling. Silakan. Kemudian kelalaian, kurang berhati-hati, melebihi kecepatan maksimum. Jumlah korban yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 6 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat, dan 1 orang luka ringan. Jenis pelanggaran yang kita ambil termasuk di dalam hukum pidana. Mengapa memilih jenis pelanggaran tersebut? Karena dalam pasal 359 KUHP, barang siapa karena kesalahan yang menyebabkan orang lain meninggal. Dari kecelakaan tersebut, kita mengambil solusi. Yang pertama, kita harus rutin mengecek kendaraan sebelum kendaraan tersebut kita gunakan. Yang kedua, menjaga kecepatan maksimum. Yang ketiga, menghindari telepon genggam saat Anda sedang berkendara. Yang keempat, selalu fokus dalam berkendara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekian dan silakan dilihat lagi. Oke, sudah ya. Sekarang rolling terakhir, silakan berputar.
Kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan. Faktor penyebabnya adalah bisa termasuk tidak berfungsi atau belum, atau dalam pengemudi dalam kondisi kelelahan. Korban kecelakaan 6 orang meninggal dunia, 1 luka berat dan 1 luka ringan. Jenis pelanggaran hukum pidana. Alasan kami memilih hukum pidana karena kecelakaan tersebut menghilangkan nyawa seseorang dan tidak termasuk hukum pidana. Solusi yang tepat untuk menghindari kecelakaan lalu lintas: pastikan kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang baik. Gunakan alat pelindung diri yang lengkap. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Pastikan juga diri Anda sehat atau tidak dalam kondisi mengantuk. Oke, cukup ya. Ya, tepuk tangan dulu, luar biasa. Bisa dilepas ya kalau di sini semua. Bisa dibantu step kelompok lepas dan menempel ke depan. Bagus ya, sudah hasilnya luar biasa ya. Jadi kalian sudah berusaha untuk menampilkan hasil dari diskusi tadi. Kita melakukan jigsaw tadi ya, berkeliling kalian menyampaikan hasil dari diskusinya. Sudah bagus. Oke, sebelumnya untuk mengevaluasi, Bapak persilakan, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil kunjungan tersebut? Silakan. Silakan Tia. Silakan Tia. Dari kejadian kecelakaan tersebut dapat kita ketahui bahwa itu merupakan hukum pidana karena bus tersebut mengalami remblong, di mana apabila seorang pengemudi lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, maka pengemudi tersebut diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat. Ada pula solusi untuk menghindari kecelakaan, yaitu dengan menggunakan sabuk pengaman, selalu fokus saat berkendara dan menjaga jarak antar kendaraan dengan kendaraan yang lain. Dan dari saya, Tepuk tangan. Oke, ada lagi menyimpulkan? Ya, silakan Filda. Ya, Filda, silakan Filda. selamat pagi. Pagi. Dari hasil kunjungan kami ke setiap kelompok, saya menyimpulkan solusi agar menghindari kecelakaan. Yang pertama, rutin cek kendaraan. Yang kedua, menjaga kecepatan. Yang ketiga, selalu fokus dalam berkendara. Yang keempat, menghindari telepon genggam saat berkendara. Yang kelima, jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan yang keenam, menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Tepuk tangan dulu. Oke, baiklah, tadi sudah disimpulkan oleh temannya bagaimana dalam kasus tersebut kita bisa mengambil hikmahnya ya dari kasus tersebut. Jadi ini adalah kasus yang memang sangat sering terjadi ya. Jadi pasti kita pernah mengalami atau bahkan juga pernah melihat kondisi seperti itu ya. Jadi salah satunya bagaimana ketika kita berkendara, ya kita harus dalam keadaan sehat, dalam keadaan kendaraan kita juga sehat, bagus ya, kita juga dalam keadaan sehat. Jadi berkendara itu tidak mencelakai orang lain gitu ya. Jadi ini memang dari kasus tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa
ketika kita berkendara dengan baik-baik, maka kita akan ya memberikan keselamatan kepada diri kita dan keselamatan bagi orang lain. Apalagi keluarga kita menunggu di rumah ya. Jangan sampai kita kebut-kebutan. Misalnya kalau kasus tersebut seorang bis ini kan kejar setoran nih, ya, jangan sampai penumpangnya melalaikan kondisi keselamatan dari penumpangnya seperti itu. Bisa dipahami ya, luar biasa ya. Ya oke, baiklah. Sebelumnya Bapak akan hasil dari diskusi ini, Bapak mau evaluasi ya. Bapak berikan soal nanti dikerjakan sekitar ya 7 menit ya. Pengerjaan 5 menit ya. 7 menit 5 menit. Oke. Ya, Bapak beri waktu 7 menit pengerjaan nanti dikumpul ya. Sambil dibaca ya, sambil dibaca, sambil dikerjakan. Dibaca aja ya, dibaca, jadi dipahami. Oke, sudah ya? Oke, bisa dikumpul ya? Ya, mungkin bisa dikumpul. Ya, dikumpul. Sudah, selesai. Ya, sudah Bapak kumpul ya. Jadi ini Bapak nilai nanti ya sebagai nilai pengetahuan kalian. Ya, penilaian formatif ya. Ya baiklah, sebelum kita tutup, Bapak mau merefleksikan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kita tentang sistem hukum di Indonesia. Ada yang bisa merefleksikan? Silakan. Silakan Bibi merefleksikan. Dari materi yang saya pelajari tentang sistem hukum, saya dapat mengenal apa saja tentang hukum. Contohnya seperti hukum pidana dan hukum adat. Yang tadinya saya tidak mengetahui apa saja jenis hukum, sekarang saya dapat mengambil pembelajaran dari sistem hukum tersebut. Oh ya, bagus, Bibi. Jadi apa yang disampaikan temannya, kita merefleksi tadi bahwa ketika tadi yang materi tadi itu kan bagaimana kita bisa mempelajari dan kita menambah ilmu ya, dan juga tadi itu menyampaikan yang tidak tentang hukum pidana, perdata, hukum adat, kita mengetahui dari apa yang kita pelajari. Jadi pelajaran tentang hukum ini sangat bermanfaat ya bagi kita. Bagaimana kita itu tidak hanya mendapatkan ilmu di bangku sekolah ini, tetapi kita nanti bisa menerapkan, bisa mengimplementasikan dari apa yang kita dapatkan. Oke, nanti jangan lupa ya mengumpulkan LKPD ya, nanti LKPD nanti dikumpul ya. Nanti LKPD yang Bapak berikan dikumpul, ini hasil dari kerja kalian juga. Nanti Bapak nilai sebagai nilai keterampilan, nilai pengetahuan dan sikap juga Bapak ambil ya. Dan tadi ketika kalian diskusi pun Bapak sudah mengambil nilai sikap kalian. Ada yang aktif, ada yang pasif dan seterusnya ya. Tetapi disitulah nilai yang dalam proses pembelajaran kita ya. Dan juga Bapak juga mengingatkan untuk materi selanjutnya dipelajari ya, dipelajari
materi selanjutnya tentang peradilan ya, peradilan di Indonesia yang dipelajari untuk persiapan materi yang kita pelajari, dan juga di literasi ya. Jadi kalian literasi dulu agar nanti materi selanjutnya ya kalian mempunyai dasar untuk belajarnya gitu ya, pengetahuan awalnya gitu ya untuk pelajaran. Baiklah, kita cukupkan. Sebelum kita tutup, kita baca doa dulu. Silakan. Marilah kita baca doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.